Jadi tuh pas di antara pohon A, pohon B, gue tuh kayak ngeliat sosok pocong gitu. Gak lama, tiba-tiba tuh kayak ada sosok yang berdiri di samping kanan gue, persis banget di samping kanan gue. Stylannya, pakaiannya kayak pendaki pada umumnya gitu. Dia pakai tas keril, dia pakai celana, kayak dia pakai sepatu, pakai jaket. Dia sambil ngelirik ke gue dengan tatapannya fokus banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue sudah narasumber yaitu Putri Sitepu. Yes, biasa dipanggil PC. PC. Jadi kalau lo ada banget PC aja nih. Bukan personal chat ya, bukan personal Banyak chat. yang bilang personal chat. Nah, pada video kali ini si PC akan menceritakan pengalamannya ketika mendaki Gunung Gede, khususnya ke Pangrangonya ya. Iya, puncak Pangrango. Oke, sebelum lo bercerita nih, kisi-kisi dong, apa nih kira-kira? Gue ditampakin sosok pendaki dan itu bener-bener kayak pendaki banget, Bang. Nggak ada luka sama sekali, nggak ada darah, nggak ada pakaian yang compang-camping, nggak ada. Penasaran teman-teman semua cerita dari PC? Saksikan setelah yang satu ini. Nama gue Putri Christine, biasa dipanggil dengan PC gitu. Ya, jadi sedikit mau cerita kayak tentang pendakian ya, pastinya pendakian dong. Nah, ini tuh karena berbaunya dengan agak sedikit horor, dan ini kebetulan banget kayak cerita pertama kali sekian lama naik gunung, kayaknya baru pertama kali sih yang ngerasain yang namanya kejadian horor mistis di gunung gitu. Kita tadinya tuh 8 orang, 2 perempuan, 6 laki-laki. Ya udah, kita berangkat ke Cibodas, naik motor nih dari Bekasi, nyamper ke Cibinong. Pas udah sampai Cibodas, di warung-warung di Cibodas tuh, kita bermalam dulu sebentar gitu. Jadi salah satu tim kita nih yang ngurusi maksi dah, ya kan. Dia yang ngurusi maksi, kita tinggal siap aja gitu. Udah tuh dicek-cekin kan, harus dicekin tuh isi tas kita, apalagi yang kita bawa gitu kan. Itu ada juga kan yang barang yang dilarang dibawa tuh di saat pendakian, kayak tisu basah, nggak boleh bawa botol gitu deh, harus pakai dirijen kan waktu itu gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh barang yang disita-sitain kan. Nah ya udah, akhirnya setelah kita cek barang di base camp, kita jalan karena masih pagi ya, semangat banget gitu jalannya. Nah pas kita udah sampai di pos 1, kita istirahat dulu dong pastinya, kayak bikin teh, bikin kopi karena kan capek gitu. Nah pas udah lewat pos 1, kita lanjut pos 2. Lanjut pos 2 juga sama, kita tetap jalan terus istirahat juga, jalan sambil istirahat juga gitu. Pas kita udah lewat pos 2 juga, ya masih semangat lah ya, karena ya pengen cepet-cepet sampai nih gitu kan, pengen cepet-cepet istirahat. Sampai kandang badak itu udah mulai sore ke maghrib. Kita tuh nyari tempat karena kebetulan di kandang badak itu full banget. Udah banyak banget tenda-tenda yang dibangun di situ kan. Ya udah, akhirnya kita mencar terus kita cari lapak yang sekiranya permukaannya datar gitu kan. Kira kita tuh udah ketemu, kita baru deh bagi tugas nih. Yang cewek
siapin alat-alat masak gitu kan. Yang cowok biasalah pasti pasang tenda gitu-gitu kan, pasang flysheet, bikin jalur air kalau misalkan hujan ya kan. Ya udah kita udah bagi-bagi tugas, tenda udah jadi, kita makanan juga udah jadi. Ya udah kita makan karena udah sore, kita makan bareng sama teman-teman. Tibalah malam, kita istirahat dong pastinya buat nyiapin tenaga kita nih untuk muncak ke Pangrango gitu. Akhirnya malam itu sempat kayak sharing-sharing juga sih sama teman-teman gitu. Jadi gue sempat cerita ke temen, ada salah satu temen cowok, dia kaget pas dia tahu gue lagi haid gitu kan. Dia kaget nih, pas mau kita trekking ke Pangrango, dia nyerah, dia nggak berani ngelanjutin perjalanan karena dia takut itu beresiko, kata dia gitu. Nah pas udah muncak itu ke Pangrango, kita muncak lumayan lah ya, butuh waktu sekitar 3 jam atau 4 jam gitu kan. Udah kita muncak sampai sana itu berkabut, tebal banget. Oh ya kebetulan waktu pas kita puncak di Mandalawangi, puncak apa? Pangrango. Di sana tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Di situ sepi banget dan itu hanya cuman tim gue doang. Kita bikin teh, kita bikin snack di situ, kita goreng-goreng kayak nugget, sosis atau yang lainnya gitu kan. Hampir sejam lah kita di Mandalawangi. Gak lama kita turun gitu, ya kan, kita turun, trekking ke bawah, buat ke kanan badak lagi nih kita balik. Ya kira-kira 2 jaman, selama di perjalanan sih fine aja ya, nggak ada apa-apa gitu kan. Have fun aja ngelaluinnya. Nah udah sampai di kandang badak, kita istirahat dong. Kita istirahat, kebetulan emang gue lagi haid jadi nggak terlalu yang yaudah Put lu gak usah yang capek-capek gitu kan. Kita aja yang masak, lu istirahat aja gitu. Gue sama temen gue yang cewek, kita istirahat gitu. Dan kita serahkan semua yang kayak masak-masak logistik gitu-gitu, kita serahin semua ke cowok. Yaudah akhirnya kita istirahat, kita tidur, sempat tidur. Nah pas makanan udah jadi, kita dibangunin, baru kita makan bareng. Setelah maghrib, packing barang, kita rapihin barang-barang masakan kita, terus kita rapihin tenda juga, kita gulung flysheet gitu-gitu. Jadi sebelum kita turun, pas mau azan isya, sekitar jam 7:30, kita briefing dulu sama teman-teman yang lain ya kan. Kita briefing. Jadi salah satu teman ada yang bilang gini, kita bikin kode yuk sebelum kita turun gitu. Kalau misalkan gue bilang ayam gitu, lu harus nyautin kayak bilang bebek gitu. Oke, kita itu bahasa isyarat kita ya di tim kita gitu kan. Nah, terus sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu dong pasti kan. Apalagi kita turun dari kandang badak itu, setelah Isya itu menurut gue tuh malam banget ya. Pasti sampai bawah tuh bisa sampai jam 11 malam gitu kan. Nah kita briefing, kita berdoa dulu sebelum turun. Setelah berdoa, kita kompakin lagi tim kita, kalau ada apa-apa istirahat, jangan dipaksain gitu. Apalagi malam, resikonya juga lebih besar. Jadi ya udahlah, kita satu tim tuh nggak boleh pisah yang jauh-jauh lah. Pas kita mau turun, gue posisinya di tengah-tengah nih, kita yang cewek di tengah-tengah gitu. Yaudah tuh sejam 2 jam kita jalan aman gitu kan. Kalau capek, kita istirahat yuk gitu, istirahat. Kita nggak boleh egois, kalau ada yang bilang istirahat, kita istirahat. Jangan jangan egois deh, jangan mikirin diri sendiri. Kalau misalkan, gue masih kuat kok gitu, gue jalan duluan ya, nggak boleh nggak gitu. Itu udah sesuai dengan briefing kita, nggak ada yang kayak gitu kan. Briefing di awal kita nggak boleh ada yang kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya kita istirahat, tapi kita istirahat nggak lama sih, sebentar aja gitu kan. Nah kita jalan lagi, kira-kira itu jam 9 mungkin ya, jam 9:30 lah gitu. Sampai di pos berapa tuh ya, kira-kira 3 atau 2 gitu. Nah gue sempat bilang kayak, bentar dong berhenti gitu kan, bentar dong, gue capek gitu. Kira kita berhenti nih satu tim, kita berhenti, yang di depan udah pada duduk kan, yang di belakang juga duduk nih. Gue posisi tuh masih yang kayak berdiri, terus sambil megang tas gitu loh, carrier kan gini. Gue megang tas nih, talinya nih gini.
Terus bungkuk gitu, gue bungkuk sambil narik nafas. Tatapan tuh bener-bener kayak cuman ngeliat ke batu-batuan, tanah gitu kan. Nah, gak lama tiba-tiba tuh kayak ada sosok yang berdiri di samping kanan gue, persis banget di samping kanan gue. Itu gue sadar itu bukan teman gue, bukan salah satu orang dari tim gue gitu. Gue sadar karena apa ya, yang gue lihat sih stylannya, pakaiannya kayak pendaki pada umumnya gitu. Dia pakai tas keril, dia pakai celana, kayak dia pakai sepatu, pakai jaket. Cuman salah satu yang ngebedain dia dari temen-temen gue, dia pakai kupluk gitu. Itu gue inget banget, dia pakai kupluk. Terus dia sambil ngelirik ke gue dengan tatapannya fokus banget gitu. Bener-bener melotot gitu. Gue nggak ada nengok sama sekali sih ke dia gitu, karena nggak berani kan, itu posisinya udah malam gitu, udah sepi, bener-bener tuh nggak ada yang naik sama sekali gitu, nggak ada. Kita doang yang turun, nekatin buat turun malam itu juga gitu. Terus pas gue diemin berapa detik, gue sambil merem juga sih karena udah takut banget ya, udah kayak gila nih siapa gitu kan, udah posisinya lagi hide gitu kan. Gue takut kesurupan, kalau kesurupan di tengah jalan kan nggak lucu gitu. Gue harus diapain nanti kan? Ya udahlah, akhirnya kayak berdoa aja dalam hati, berdoa kayak, ya ampun Tuhan, ini siapa gitu kan. Kalau emang setan usir gitu kan. Akhirnya pas setelah melek, ngeliat lagi di sebelah kanan udah nggak ada gitu. Itu sih kayak untung gitu. Tapi di satu sisi masih beruntung gitu. Dia nampakin dirinya tuh, bentukannya tuh kayak sama kayak kita pendaki gitu kan, stylannya pendaki banget, nggak ada yang kayak luka-luka berdarah kah atau hancur gitu, nggak gitu. Tapi ya serem aja sih, karena itu siapa mikirnya kan, kayak bukan temen gue tapi dia siapa gitu. Dari situ gue bilang kayak yaudah yuk kita jalan lagi gitu. Kita jalan lagi pelan-pelan. Ya rasanya sih masih takut ya, parno, karena kejadian yang sebelumnya gitu. Masih nggak kayak kepikiran bakal seorang gue yang nggak bisa ngerasain, terus tiba-tiba gue ditampakin hal yang serem kayak gitulah gitu. Nah pas udah kita jalan-jalan, gue iseng nih, mata biasalah jelalatan ngeliat ke kanan kiri gitu kan. Tiba-tiba mata ini kayak tertuju ke sesuatu tanaman gitu. Gue ngeliat kayak, kok itu tanaman bergerak sendiri gitu. Bener-bener kayak cuman daun, ya paling tingginya tuh nggak nyampe 15-20 cm, nggak nyampe gitu, kecil, tanaman kecil. Dia punya berapa helai daun, dan itu cuman salah satu daunnya doang yang bergerak gitu, kayak ditiup angin. Kayak kebayang nggak sih hal yang kayak gitu tuh lu lihat di saat kondisi lu tuh habis yang ngelihat hal yang horor juga gitu, pasti dong kayak berpikir gila gue diliatin apa lagi nih gitu kan. Ya udah akhirnya kayak lihat aja cukup tahu, ya udah kita jalan lagi gitu kan. Kita jalan lagi, terus gak lama juga, kira-kira tuh setengah jam lah, selang waktu setengah jam jalan fokusnya biasanya sih ngeliatnya ke bawah ya, karena malam gitu. Ngapain sih kayak kita harus ngelihat kanan kiri, tapi kadang mata tuh rasanya kayak disuruh lihat kanan kiri ya kan gitu. Gak lama, selang setengah jam, di antara pohon A, pohon B, gue tuh kayak ngelihat sosok pocong gitu. Itu sih gue nggak pernah kebayang ya kalau misalkan gue harus dikasih lihat hal yang itu. Serem banget gak sih pocong gitu kan. Gue ngeliat bayangan putih kayak kain sih, kayak kain, dan gue mikirnya kayak itu bukan daun gitu, bukan pohon apa gitu yang bentukannya panjang gitu. Di situ udah kayak pikiran gue tuh udah kayak kacau banget gitu kan. Takut iya, terus panik juga kalau misalkan harus bener-bener ditampakin hal yang kayak gitu tuh, gue harus kabur kayak gimana gitu kan. Gak mungkin gue kabur asal nyelonong, kalau misalkan kenapa-napa di jalan, gue jatuh ke jurang atau apa kan nggak mungkin dong gitu. Ya udahlah, tetap kayak gue melihat itu, terus
apa ya, sambil berdoa juga gitu, dan berusaha untuk nggak ngeliat tapi kayak disuruh lihat gitu kan. Ya udahlah gitu, udahlah. Waktu itu tuh udah kayak kacau banget, pikiran udah kacau, hati juga udah kacau gitu. Tapi di situ juga gue nggak berani sama sekali untuk cerita ke teman, karena ya itu resikonya, takutnya nanti kayak bakal buyar lah di perjalanan, buyar gitu kan. Karena ada cewek juga yang dia orangnya takutan gitu. Ya udah akhirnya gue keep di jalan. Terus tibalah pas di pos 2 Bayangan. Itu banyak tuh kayak tumpukan sampah kan. Pas banget tuh pas kita mau sampai sana, dengar suara kayak kresek gitu kan. Kita mikir, wah gila nih kalau ketemu sama hewan buas gitu kan. Pas kita deketin, tapi udah nggak ada. Ternyata hewan itu udah nggak ada gitu. Cuman kayak sampahnya aja yang apa ya, berserakan di mana-mana gitu. Kayaknya sih itu juga sih salah satu faktor kayak pemicu kenapa kayak babi hutan suka apa ya di tempat-tempat yang banyak sampahnya sih. Kayak gue sih harap ya kayak pendaki gitu, kalau bisa sampahnya jangan ditinggalin gitu aja di setiap pos, mau itu pos 1, pos 2 atau pos Bayangan gitu kan. Jangan ditinggalin sampah-sampah kalian gitu, karena itu yang bikin memancing kayak babi hutan buat nyamperin kalian gitu. Kalian sendiri takut sama itu kan gitu, gimana kalian bakal ketemu gitu. Makanya jangan kalian pancing dengan sampah kalian kalau setiap mendaki gunung dimanapun itu tempatnya gitu. Udah kita lewatin nih sampah itu gitu, udah kita plong tuh karena kan udah mau mendekati pos 1 gitu kan. Ya udah selama di jalan menuju pos 1 kita enjoy aja sih, dan banyak sih kayaknya banyak yang di keep gitu sama temen-temen yang kayak mereka lihat penampakan selama di perjalanan gitu kan. Nah pas sudah ngeliat kayak wah udah ada tempat terang nih gitu kan. Nah tiba nih kita di pos Simaksi yang paling bawah nih. Kita rasanya udah kayak wah gila, udah lega banget gitu kan, udah lega banget. Kita udah ngelewatin yang namanya rasa takut kita tuh selama di perjalanan kan. Udah mikir yang aneh-aneh gitu, terus nggak tenang juga, tapi kita harus turun karena karena perjanjian di Simaksi itu kita 2 hari 1 malam kan, nggak mungkin kita nambah malam gitu, bermalam lagi untuk pulang besok pagi, nggak mungkin gitu. Nah terus pas udah sampai pos Simaksi, terus kita menuju ke warung-warung yang ada di Cibodas. Kita buat cari tempat istirahat lagi gitu di situ. Nah kita cari tempat istirahat, kita makan. Nah pas kita makan rame-rame sama teman-teman yang lain, di situ deh kita cerita semua selama di perjalanan gitu. Kita cerita, awalnya sih gue cerita duluan, gue yang ngebuka gitu kan. Pas sama teman-teman yang lain kayak, bentar deh gue mau cerita gitu. Masa tadi pas di perjalanan gue ngelihat sosok kayak pendaki, bener-bener pendaki, tapi itu bukan di antara kalian, bukan gitu. Itu kayak ada sosok yang hadir di tempat di tim kita gitu kan. Serius lo Put? Ya iyalah serius, nggak mungkin bohong gitu. Ngapain ngada-ngada cerita kayak gini gitu. Ya udah kita ceritain, dan mereka tuh kayak sempat bilang kayak, gue merasa sih kayak ada yang ngikutin kita gitu di belakang. Teman yang paling belakang dia ngomong kayak gitu. Gue sempat ngerasa kayak ada yang ngikutin kita, cuman ya gue sih tenang-tenang aja, nggak mau bikin panik kalian, takutnya nanti buyar terus tiba-tiba panik. Kalau panik pasti kan bisa kan, itu jadi salah satu pemicu orang gampang kerasukan di suatu tempat gitu kan. Ya udah makanya pas gue ngerasain hal yang kayak gitu, kata temen, gue nggak berani cerita sama kalian gitu. Gue tetap tenang, tetap mantau dari belakang. Pas ternyata lo cerita kayak gini, gue merasakan itu juga katanya gitu, tapi gue nggak melihat, cuman ternyata lo yang dikasih lihat Put, kata dia gitu. Nah dari situ deh kayak wah, apa jangan-jangan gara-gara gue hide gitu kan. Karena gue selama mendaki gunung tuh nggak pernah yang namanya ngerasain hal mistis gitu. Dan ini baru banget pertama kalinya gue ngerasain hal mistis
selama pendakian gitu. Mau itu gue trekking malam atau mau turun malam. Ini sih pertama kalinya gue ngerasain hal mistis yang kayaknya gue masih termasuk orang yang beruntung gitu kan. Nggak sampai yang dibawa kemana-mana, nggak sampai yang gue ketempelan atau apa gitu kan. Mungkin salah satu faktor gue yang merasa diri gue kuat, ya balik lagi sih ke iman masing-masing gitu kan. Ke iman masing-masing, terus ke pikiran juga, itu pengaruh banget gitu. Pikiran yang mengarah ke positif itu mempengaruhi kita untuk nggak berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Nah pas udah gue ceritain hal itu, tiba-tiba temen nimbrung, dia bilang, iya gue juga tadi sempet kayak ngeliat tuh kayak ada suara orang teriak gitu. Tapi gue ngerasa sih itu teriak kayak deket gitu kan. Tapi gue nggak berani bilang, gue nggak berani kayak gitu kan. Terus dia nanya, lu denger nggak? Kita tuh nggak ada yang denger suara sama sekali gitu kan. Kita nggak ada yang denger gitu. Ya udah terus kayak gue nimpalin lagi cerita horornya yang lain gitu, kayak kejadian gue ngeliat daun bergerak sendiri. Itu sebelumnya gue sempat ngeliat nih kayak di Instagram gitu kan, ada postingan orang pendaki, dia ngeposting kayak daun sama apa yang kayak gue lihat gitu, daun itu bergerak sendiri gitu. Dan gue mikir kayak, wah berarti ini hal yang gue lihat ini bukan hal sekali dua kali yang pendaki bisa alamin gitu, itu kayaknya udah hal biasa yang mereka rasakan gitu kan, kita rasakan gitu. Terus gue ceritain lah, gue ngeliat daun bergerak, terus ternyata salah satu temen gue yang paling depan, leader, dia melihat juga kejadian apa yang gue lihat gitu. Tapi dia sih nggak ngomong apa-apa juga selama pendakian. Pokoknya kita tuh selama di jalan nggak ada sama sekali yang cerita tentang apa yang kita rasain gitu. Kita tetap kayak ngobrol, kita nyanyi di jalan, kita cerita, walaupun ya kadang rasa takut ada gitu. Nah terus gue cerita, kayak banyakan cerita gue sih gitu daripada teman-teman gue yang lain gitu. Entah mungkin targetnya gue gitu. Terus gue cerita tuh yang soal apa yang gue melihat di antara dua pohon gitu. Gue cerita ke teman-teman dan mereka nggak ada yang sadar itu gitu. Padahal kelihatannya tuh kayak besar banget, putih, bentuknya tuh kayak pocong gede gitu. Itu nggak mungkin daun gitu kan. Gue cerita itu bukan daun, tapi bisa aja kata dia gitu, entah mungkin pantulan cahaya, tapi cahaya dari mana gitu kan. Ya udahlah, terus kayak itu kayak kita anggap yaudahlah biarin dah jadi lalu. Cuman untungnya sih gue nggak ngeliat yang bentuk dari depan, tapi itu kayak bentuk tampilannya dari belakang gitu, putih polos, besar, tinggi gitu. Ya udah dari situ ya kita ambil pelajarannya aja gitu kan. Pasti yang namanya makhluk seperti itu tuh pasti ada dimanapun gitu. Yang penting kalau naik gunung tuh yakin, jangan langsung ngeblank karena hal-hal yang kayak gitu. Kuatin iman sih, nomor satu kuatin iman gitu. Kalau lo yakin, ya lu baca doa aja, setiap jalan lu baca doa. Lu jangan terpancing dengan situasi yang kayak begitu gitu. Jaga omongan juga selama pendakian itu. Kalau ada salah satu temen yang ngomongnya tidak baik gitu, itu juga salah satu pemicu mereka bisa gangguin kita sih, ya kan? Karena ya kita datang ke tempat mereka gitu, kita nggak melihat siapa aja yang ada di sana, makhluk apa aja gitu. Dengan kedatangan kita yang rame-rame, berisik, omongan kita yang nggak bisa dijaga gitu, ya wajar lah kalau misalkan mereka marah gitu. Ya gue sih minta buat teman-teman pendaki yang lain, kalau naik gunung, etika kalian saat mendaki itu dijaga. Ucapan, perkataan, terus jangan meludah sembarangan. Kalau mau buang air kecil, permisi gitu, jangan lupa disiram juga. Terus yang pakai tisu basah juga dipungut lagi, jangan ditinggalin gitu, karena kan itu merusak lingkungan juga gitu kan, jadi bau juga, jadi jorok juga. Merekanya juga jadi marah, penunggu situ jadi marah karena ngelihat kita yang pendatang gitu seenaknya melakukan hal itu di tempatnya mereka gitu kan. Seperti itulah cerita pendakian gue selama mendaki ke Gunung Gede Pangrango via Cibodas.
Oke, itu teman-teman semua cerita dari PC nih ketika mendaki Gunung Gede Pangrango, khususnya naik Gunung Pangrangonya ya, punya Pangrangonya Iya, ya. Pangrango. Bahwa ada beberapa kejadian yang bisa dikatakan di luar batas nalar. Ya. Betul. Dan ternyata sebelum naik gunung juga lo ngalamin yang namanya menstruasi ya. Ya, itu tiap bulan pasti dong Pasti wanita dong. Irwan. Nah, ini kan banyak yang beredar nih Cek, bahwa mitos-mitosnya Iya, gitu kan. betul. Bahwa ada juga yang percaya kalau cewek atau ketika mendaki gunung dalam keadaan menstruasi kan akan kejadian hal-hal mistis nih. Nah, itu makanya kayak banyak orang bilang kayak ngapain sih naik gunung kayak lagi haid gitu, ngapain gitu. Tapi sebentar, waktu itu sempat kayak dapat informasi, dia sharing kayak tentang pendakian di saat cewek tuh lagi menstruasi gitu. Dan menurut dia nggak jadi masalah itu, nggak jadi masalah. Yang penting kitanya kondisinya fit, kita nggak ngerasain keluhan apapun saat pendakian, sebelum pendakian gitu. Dan itu nggak jadi masalah gitu kan, gitu. Makanya gue nekatin untuk pergi karena nggak ada keluhan gitu. Gue pribadi pun kayaknya kuat-kuat aja, jadi udahlah gas aja gitu kan. Betul. Kalau kita bicara biologinya nih ya, secara Iya. ilmu kedokteran, bahwa kalau cewek dalam keadaan menstruasi kondisinya fisik kan lemah. Iya, betul bang. Terus ada yang beredar mitos bahwa yang kayak tadi ya, kalau naik gunung terus ada menstruasi nanti ada mistis gitu. Nah, sebenarnya pengaruhnya itu apa? Pengaruhnya dari diri kita sendiri nih, karena kita termakan oleh begini gitu kan. Sugesti sih, jadi betul. sugesti gitu. Ada beberapa kejadian mistis bisa dikatakan kayak gitu. Dan lo itu baru pertama kali ya? Iya, selama Ngalamin gue gitu? selama gue naik gunung itu baru pertama kali banget. Oke, yang pertama lo ketika lo lagi break ya? Iya, Bawa break. ransel kan? Agak nengok, namanya bawa ransel break kan agak nunduk gitu kan? Iya, Mata ekor lo yang lihat ya? ekor mata. Ekor mata gue ngeliat. Tapi mata gue ngeliatnya ke lantai, ke apa tanah. Track ya, Iya, ke ke batu. trekking gitu. Dia posisinya di sebelah kanan lo apa sebelah kiri lo tuh? Kanan. Kanan, keadaan dia lagi ngapain tuh, Cek? Dia lagi melotot ngeliatin gue kayak apa ya, kayak diperhatiin gimana sih, diperhatiin gitu. Kayak diperhatiin bang, kayak diperhatiin banget gitu. Dia keadaannya sama gak kayak lo gitu, niru gaya lo, apa dia cuma diem ngeliatin gini? Dia bungkuk sambil ngeliatin, tapi dia nggak megang apa-apa. Jaraknya berapa meter kira-kira? Meter, kalau meter sih nggak ada ya, kayaknya tuh hitungannya inci banget. Deket banget. Banget. Inci banget. Kalau kita bicara tentang faktanya, bahwa di bawah daun itu ada serangga gitu kan, jadi gini Iya, kegoyang. betul. Tapi kalau beranggapan itu mistis berarti dari hawa, sugesti kita nih. Apalagi lo baru abis ditongolin ya kan? Nah, itu sih jadi kayak gila, masa iya sih gitu harus dikasih lihat lagi gitu kan bang, kayak aduh jangan sampai gitu, untuk netralin pikiran juga jadinya gitu. Untungnya lo bisa ngendalin rasa takut ya. Itu untungnya. Setelah kejadian lo dilihatin nih sama yang menyerupai pendaki, jarak beberapa meter lo ngeliat dedaunan cuma satu doang gerak, dan ternyata selang 30 menit di antara pohon A dan juga pohon B. Sumpah itu horor juga sih bang, horor banget itu. Berarti lo ngeliat tuh kayak dari belakangnya ya? Iya, karena polos gitu, polos aja ngeliatnya, polos, nggak ada bentuk mukanya, nggak ada. Dia gerak kecil. Diem. Berarti dia cuma setengah badan ya? Tapi full. Kayak gimana sih bentukan pocong gitu, kayak gimana sih? Lo ngeliat di kira-kira pos berapa yang setahu lo inget tuh? Ya. Pos 2 ke pos 1 ya? Kayaknya ya perjalanan pos 2 ke arah 1 gitu. Seharusnya kan? Karena nggak juga malam-malam banget Iya, sih gitu kan. betul. Karena selama trekking mata gue ngeliatnya ke bawah terus gitu. Belum nyampe pos Simaksi kan selalu ngeliat pohon A sama pohon B di ada pos 1 ada kayak sampah gitu ya, pos sampah ya. Nah di situ Ada kan kayak tempat pembuangan akhir sampah kayak tuh yang gede tuh. Justru lo kayak denger suara kresek-kresek lah ya. Situ lo masih positif tinggi bahwa itu adalah beneran binatang lah ya. Iya. Yang tadi dijelaskan bahwa ya lo pendaki jangan buang sampah sembarangan deh gitu kan. Banyak banget bang. Tuh. Di kayak pos. Terus kayak pos bayangan juga tuh sampahnya banyak banget ditaruh di pinggir-pinggir, semak-semak situ. Itu yang kayak memancing babi-babi hutan itu pada dateng gitu, yang bikin
kita jadi para pendaki itu tuh kayak ketakutan sendiri gitu kan. Padahal itu ulah kita sendiri gitu Nah, kan. jadi jangan salahin babi hutannya ya. Ya kan? Emang tempatnya di situ. Iyalah alamnya gitu Nah, kan. dan jelas. buat mancing babi hutan ke kita ya sama-sama pendaki-pendaki ini. Iya, betul. Jadi tingkah laku babi hutan nih udah beda. Yang tadi bisa makan sendiri, nyari makan sendiri, ya kan? Akhirnya kepancing kita. kepancing dengan ya Sampah-sampah, sisa-sisa sampah sisa itu makanan nasi kita. lah, sarden lah gitu Nah, kan. yang kayak gitu-gitu mancing banget gitu kan. Dan sampai akhirnya lo sampai di Posimaksi, sampai di base camp warung ya. Dan ternyata cerita-cerita biasa seru tuh setelah naik gunung tuh, sampai di base camp tuh. Iyalah, Lo kenapa? Lo banyak kenapa? cerita Wah, yang banyak cerita. pengen diceritain gitu kan. Oke, berarti yang ngalamin tuh nggak lo doang ya? Enggak. Tapi kayaknya yang lebih parah ngalamin itu gue. Lo. Iya. Dan yang ngelihat sosok kayak yang tadi mirip pendaki. Yang lainnya kayak ada ngerasa doang yang ngintil tapi nggak Iya, ngeliat. iya, Jadi tongolinnya lo. Terus yang antara pohon A sama pohon B, temen-temen lo nggak ngeliat tapi lo juga. Iya gitu. Karena yang temen cewek juga nggak ada cerita yang aneh-aneh gitu. Jadi yang cerita cuman ya beberapa orang aja sih, tapi itu berasa gitu kayak Ada merasakan lah, gitu. merasa aja yang merinding lo. Ya wajar Ya, lah ya. wajar lah, Bang. Trauma nggak sih lo ketika lo merasakan hal-hal seperti itu gitu? dibilang trauma sih enggak Takut ya. ya, takut. Takut sih pasti ada iya. gitu. Tapi kalau untuk dibilang trauma gitu, gue trauma nih bakal naik gunung lagi atau ya pasti naik gunung lah ya, trauma buat naik gunung. Dari dalam hati sih enggak ya, enggak sama sekali gitu. Dan lo tuh turun dari kandang badak tuh malam aja. Malam sehabis Isya. Itu Sehabis pertama kali atau lo sering melakukan pendakian turun ya saat malam hari gak? Jarang-jarang sih. Jarang. Jarang banget. Dan emang teman-teman semua nih ya, dan boleh tapi hindarin perjalanan malam Ya, gitu kan, kalau karena bisa ya. betul, karena ada beberapa faktor nih. Yang pertama mungkin dingin ya, Dingin. karena rasa dingin tuh memicu hipotermia. Nah, yang nggak kuat dingin mending nggak usah naik deh. Mendingan tidur Nggak di usah. rumah. Kalian jadi anak pantai aja. Ya. Ya. Faktor yang kedua, disorientasi medan. Artinya apa? Kita penglihatan kita jaraknya terbatas. Iya. Hanya mengandalkan headlamp. Itu juga kalau memadai headlampnya. Itu juga headlampnya kalau terang, kalau enggak kan kita bisa ke arah beda tuh. Faktor berikutnya hewan-hewan nokturnal ya. Iya. Hewan. Banyakan gini teman-teman semua, banyakan binatang juga aktifnya itu di malam hari. Nah, iya benar. Gitu kan, entah itu babi, entah itu yang sering mungkin temuin babi lah ya. Iya. Babi. Rata-rata gunung kayak babi sih, Bang. Babi gitu kan. Terus kita halusinasi. Nah, Ya tadi yang namanya kita turun malam, headlampnya ini nggak mungkin kita terfokus ke ini kan, pasti Iya. aja. Udah belum? Wow, ngeliatin segala-galanya. iya kadang-kadang mata suka jelalatan kan. Iya, gitu. halusinasi kan. Karena kenapa memunculnya halusinasi? Karena keadaan kita udah capek, Capek. dingin, dan pikiran kita Udah pengen nggak cepet-cepet sampai di Iya. bawah. Pengen buru-buru aja bawaan nih, Bang. Nah, gitu. akhirnya halu tuh. Wih, gue liat ini gitu, gue liat ini. Iya Ya, benar. karena dari diri kita sendiri ya. Jadi teman-teman semua kalau naik gunung atau kemanapun jangan takut akan hal itu. Iya. Soalnya kenapa? Rasa hawa gaib muncul itu ketika sugesti kita buruk. Nah, sugesti sih yang sebenarnya harus diminimalisir gitu, Bang. Betul. Dan jangan sampai rasa takut itu menguasai diri kita, tapi diri kita harus menguasai rasa takut itu. Jadi dibalik ya. Kita harus lawan rasa takut itu tuh. Belum gue tutup nih, Cek. Ada pesan gak sih, terutama buat pendaki cewek yang kayak lo, menstruasi lah atau apapun itu untuk teman-teman semua. Berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, Bang ya. Kalau kalian tiba-tiba apa ya, mungkin pas mau dapet, kita bilangnya dapet ya, pas mau dapet masih lama lah hitungan harinya, tapi ternyata dia lebih cepat, lebih awal gitu kan. Ya udah nggak masalah kalau memang kalian di saat itu udah punya planning, terus kalian lagi dapet. Tapi kalau kondisi kalian masih fit atau emang nggak ngerasain sakit sih, biasanya cewek itu paling ngeluh, Bang. Kalau udah sakit nyeri itu bisa bikin kita pingsan gitu kan. Kalau nggak ngerasain itu sih ya menurut gue nggak apa-apa gitu. Jadi kalau lo ngerasain sakit mendingan gak usah, di stop aja. Tunda aja ya. Ditunda aja ya, nggak apa-apa lah gitu. Ditunda atau lo ikut rombongan yang lain yang jadwalnya tuh
beda dari jadwal kita haid Dapat. itu. Oke. Itu teman-teman semua pengalaman dari PC PC. ketika mendaki Gunung Gede. Mm-mm. Nah, ini ambil sisi positifnya dan Iya. cerita atau pengalaman atau kisah dari PC ini ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Dan cerita PC ini bukan untuk menakutin teman-teman semua ya. Ya enggak lah bang, ini buat pelajaran banget. Betul. Karena kita belajar tuh dari pengalaman Ya, gitu. guru terbesar itu adalah Iya, pengalaman. iya betul. Rasa takut itu harus kita kendalikan. Jangan sampai rasa takut itu mengendalikan diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.